Jadi jangan dipandang sebelah mata. Jadi seolah-olah kita misalkan cuma dorongan kecil. Nggak ada riak besar tanpa riak kecil, saudara. Jadi yuk berkooperasi. Keren, Bray. Tua Gapat, sit down please. Hai sahabat, kembali lagi bersama saya Sepioki dari loletasik.com. Dan kali ini saya ditemenin sama Kang Nanang dari UPK Lewisari. Kita akan banyak ngobrol tentang siapa sih beliau ini. Untuk itu saya beritakan dulu bahwa konten ini tetap the live spoilers. Langsung saja dengan hands free, simpan discount prosedur selamat menonton. Tua Gapat, sit down please. Kang Nanang, gimana nih kabarnya Kang? Sehat? Alhamdulillah. Perjalanan Lewisari Singaparna? 5 jam. 5 jam. Hujan ya Kang ya? Aduh, ngecrek ya. Gimana nih Kang? Kemarin tuh sempet kita ketemu ya. Iya. 2 minggu ya. 2 minggu belakang ya. Ke belakang sama Kang Adi, terus ada Neng Dian juga. Kita banyak ngobrol tentang masalah koperasi. Dan ini teman ada yang nanyain nih, siapa sih Kang Nanang ini? Soalnya ada beberapa teman yang pengen kenal lebih jauh sama Kang Nanang. Gimana nih Kang? Kang Nanang sekarang ini membentuk sebuah koperasi ya. Koperasi apa tuh? Koperasi yang sekarang di sebelumnya perkenalkan nama saya Taguri. Siap. Saya dari asli Lewisari. Kebetulan saya kerja di koperasi. Namanya Koperasi Konsumen UPK Lewisari. Dan ini koperasi ini terbentuk dari transformasi program pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan dulunya. Itu kita berawal dari tahun 2009 sampai tahun 2014. Nah, 2014 itu selesai programnya. Jadi kita diharuskan memilih badan hukum sendiri. Akhirnya melalui surat Menko Kesra kita beralih ke koperasi. Koperasi karena dari pemberdayaan itu yang lebih dekat ya ternyata koperasi. Karena ya semuanya udah jelas ya, dari, oleh, dan untuk anggota gitu. Nah, itu pembentukannya kapan Kang? Itu tanggal 16 bulan Desember tahun 2015. Itu sampai saat ini berarti udah jalan 6 tahun. Awalnya sebelum UPK ini perkoperasian awalnya tidak berbadan hukum. Belum berbadan hukum. Jadi karena dinaungi oleh Kementerian Dalam Negeri, jadi sifatnya hanya menyalurkan bantuan saja. Baik fisik ataupun non fisik ya, seperti ekonomi. Jadi ada pinjaman. Nah, dulu itu pinjaman, jadi nggak ada namanya simpan gitu. Jadi baru pinjaman. Sementara itu kan diatur oleh undang-undang bahwa pada saat kita mau bergerak berusaha di bidang simpan pinjam ya itu harus berbadan hukum. Makanya untuk melegalkan ya tidak ada cara lain, kita harus milih mau PT atau mau LKM ya, seperti koperasi. Nah, itu bantuannya bentuk fisik itu apa aja kan? Dulu itu dari mulai jalan, rabat beton biasanya gitu. Terus lagi madrasah, MCK, kecuali tempat ibadah ya, kecuali tempat ibadah, irigasi seperti itu, bendungan. Pengrajin atau produk misalnya? Nah, kalau untuk produk seperti itu suplainya dari pinjaman modalnya. Gitu. Jadi misalkan kita kan berkelompok tuh, kelompok wanita. Jadi kalau di antara beliau itu saya paling ganteng gitu. Iya, benar. Soalnya wanita semua. Seger. Baik. Ya, ini seger karena kehujanan ini. Siap Kang. Oh, jadi pendanaan ya berarti lebih kepada bantuan secara fisik dari mungkin uang ya. Iya. Jadi permodalannya itu nanti digunakan untuk kegiatan yang produktif. Misalkan untuk bikin usaha home industry ya, kayak misalkan bikin kerajinan dari
dari bambu gitu. Nah itu kita kelompokkan, jadi kita sesuaikan berdasarkan kelompok kerjanya gitu, atau misalkan juga olahan makanan ringan. Nah itu, jadi pembelian bahan baku itu akan lebih murah kalau dikelompokkan. Jadi beli sekilo sama beli 1 kintal kan harganya beda Pak Sep. Betul. Nah dari kelompok itu mayoritas pengrajin apa kan? Yang kebanyakannya kalau di Lewisari ya, kalau di Lewisari itu makanan ringan sama handicraft. Oh, handicraft. Mayoritas handicraft atau lebih ke makanan? Handicraft ya. Handicraft. Okay. Tapi di sana kan ada 7 desa, ada 7 desa. Yang 7 desa itu emang punya potensi masing-masing. Ya, ada banyak potensi di sana gitu. Yeah. Tapi kalau misalkan kalau secara keseluruhan ya banyaknya juga tani juga banyak. Tapi memang PNPM itu dulu dibangun untuk mendanai usaha produktif. Jadi kalau misalkan yang usaha bukan, kalau untuk konsumtif itu kita sediakan lagi, itu kita sediakan nanti ada dana sosial gitu. Jadi bukan kayunya yang dikasih, langsung ikannya. Oke. Bukan pemancingnya. Bukan pemancing. Oke, siap. Kebetulan saya nggak suka mancing. Mancing keributan. Nah, kelompok yang dikelola sebelum koperasi itu ada berapa nih Kang? Sekarang ini ada 214 kelompok. Itu kalau misalkan rata-rata hanya 10, ya udah lumayan lah. Okay. Nah kalau dulu ya terbatas hanya kelompok aja dan tanpa agunan ya. Sampai sekarang pun tanpa agunan. Setelah dikoperasikan pun akses dana untuk kelompok itu tanpa agunan. Maksimum sampai 6 juta. Maksimum per orang itu 6 juta. Iya. Oke, berarti 200 orang ini tersebar di beberapa desa nih Kang? Bukan 200 ya. Lebih ya sekarang? 1.500. Wow. Kalau untuk kelompoknya itu 1000-an lah. Untuk kelompok wanitanya ya. Yang gender wanitanya ya sekitar 1000-an lah. Yang 500-nya itu itu perorangannya aja. Yang perorangan, yang anggota perorangan gitu ya. Anggota perorangan. Koperasi. Kenapa UPK nih Kang? Apa ada arti dari UPK itu sendiri? Itu sebenarnya nama dari Kementerian Dalam Negeri ya. UPK itu Unit Pengelola Kegiatan. Unit Pengelola Kegiatan Program PNPM gitu. Nah, dipakai nama UPK karena udah terlanjur familiar gitu ya. Nah, jadi kan kalau misalkan diganti nama lagi orang bingung. Ya itu sahal. Oh itu ya sejarah. Itu sejarahnya sebenarnya karena kalau ditanya UPK itu seperti apa? Kalau sekarang sebenarnya anonim. Ya nggak ada maknanya, nggak ada. Cuman karena orang udah tahu, oh itu UPK. UPK. Yang memang perjalanan awalnya di PMM itu. Iya. Siap kan. Nah Kang, unit usaha yang sekarang Akang dikelola ini udah berapa nih Kang? Baru sedikit ya, baru 1 simpan pinjam. Terus ada pembiayaan kendaraan bermotor. Itu akarnya juga jual beli kalau di koperasi. Oh di koperasi. Jadi bukan sewa ya. Oh iya. Saya nggak sebutin itunya. Oke, siap. Terus lagi ada PPOB ya, ada payment online banking gitu. Terus lagi ada retail. Ada retail alhamdulillah sudah ada 2 ya, sekarang mau dibangun 1 lagi. Terus rencananya yang tahun ini launchingnya apotek juga kita bikin apotek. Gitu. Jadi yang kira-kira dibutuhin oleh masyarakat banyak, terus kita bisa bantu dengan harga ya dengan relatif murah lah. Jadi ya kita perjuangkan untuk kita buatkan usahanya. Memang kalau profit ya usaha harus profit. Betul. Baru nanti ada sosial orientednya gitu. Jadi kalau gimana mau ngasih dana sosialnya kalau nggak untung ya nggak ada keuntungan. Mudah-mudahan yang sekarang lagi dibangun ini di daerah Jayamukti itu bisa cepat selesai dan bisa dioperasikan, dan kita bisa endorse juga tuh produk-produk yang oleh Tasik. Insyaallah ya, amin. Nah Kang, 2 unit ini yang satunya di mana Kang? Yang satu di Ciawang.
Oh di Cawang. Yang satu lagi di Jayamukti. Jayamukti. Dan ada kita juga punya mitra itu dengan Koperasi Kementerian Agama. Nah, kebetulan yang maintenance-nya juga dari Koperasi PK Lewisari, itu di daerah Sukaratu. Itu daerah Sinagar ya. Sinagar. Nah, itu namanya Menaramat. Menaramat. Nah, nanti berkunjung ke sana ya. Siap. Juga bawa aja apa namanya? Produk-produk yang bisa di share di sana. Bisa di sana. Menaramat. Gitu. Menaramat. Tahu nggak Pi? Tahu? Menaramat nggak tahu? Ada tan? Baru tanggal 19 September kemarin. Kemarin oh iya. Itu dibentuk sama siapa Kang? Itu pelaku atau ini? Oh, itu Koperasi Kementerian Agama yang punya apa namanya? Yang punya hajat ya. Ya, dengan kita hanya bermitra. Bermitra pengadaan sistem, bermitra pengadaan bahan baku gitu ya. Jadi kita yang supply segala kebutuhan untuk Menaramat itu. Nih Kang, Akang nih udah 6 tahun ya, bahkan lebih mungkin. Kalau di koperasinya baru 6 tahun ya. 6 tahun. Baru bayi lah masih bayi tapi udah lumayan ya. Kesulitan nih Kang untuk ngebangun selama 6 tahun ini gimana Kang? Kepercayaan Pak. Kepercayaan dari publik. Siap. Apapun usahanya, apalagi ini nyangkutnya dengan uang ya, antara orang nyimpen di kita gitu kan. Terus gimana sih bisa bikin orang percaya gitu loh. Okay. Jadi nggak cukup penampilan. Oh ini mah tempatnya bagus, luas misalkan itu ya, atau keren lah. Tapi orang belum tentu tahu percaya kalau mau nyimpen uang di kita gitu. Apalagi misalkan kantornya ngontrak gitu ya. Orang kan nanti suatu saat misalkan uangnya dibawa kabur gimana. Tapi kalau sekarang alhamdulillah tanggal berapa ya, tanggal 9 Oktober kalau nggak salah itu ada FGD dari Kementerian Koperasi. Jadi koperasi nanti boleh kerjasama dengan lembaga penjamin simpanan LPS. Nah itu bisa menaikkan tingkat kepercayaan publik ke koperasi. Jadi yuk kita berkoperasi. Untuk bisa nih Kang, kan ada satu bagaimana katanya untuk bisa gitu masyarakat atau teman-teman ini bisa sadar akan berkoperasi. Saya juga bingung itu gimana harus nyadarinnya. Bingung Bi. Poinnya begini. Oke. Poinnya begini Asep. Orang itu tidak berkoperasi karena tidak tahu. Setuju. Nggak tahu gitu. Dulu saya aja dulu nggak tahu. Ini mau dikoperasikan, kira-kira manfaatnya apa dikoperasikan? Terus koperasi itu seperti apa? Yang ada di benak kita, koperasi itu yang suka keliling-keliling nagihin duit tiap hari. Betul. Gitu. Ya Pak, gitu. Saya juga kaget. Wah itu nanti urusannya riba, tema gitu ya. Wah ternyata mereka itu hanya memanfaatkan badan hukum koperasinya aja. Jadi prakteknya ijon. Prakteknya ijon, Pak. Prakteknya mah jauh dari berkoperasi lah. Jadi jangan jauh-jauh ngomong syar'i, dari koperasi aja udah jauh. Gitu. Jadi si anggotanya nggak dapat manfaat dari situ. Nah dari hal inilah kita harus mencoba merubah mindset. Dan merubah mindset itu nggak semudah yang kita pikirkan ya. Gampang membayangkan, nggak sulit. Dan sekarang pun kita lagi gencar-gencarnya membuat komunitas atau ekosistem lah, ekosistem koperasi di setiap lini gitu. Nah, contoh misalkan kalau saya masuk ke pesantren, terus pesantrennya belum ada koperasi tuh, ya kita ngobrol, sharing dengan pimpinan pesantrennya. Nih dengan berkoperasi itu seperti ini. Jadi santri milenial itu ya santri yang bisa punya banyak manfaat lebih begitu. Ya tanpa mendiskreditkan, saya kan tidak seperti itu. Hanya saja nanti dibekalinya itu lahir batin. Toh memang kan kita masih butuh makan, masih butuh minum gitu.
Terus masuk juga ke sekolah. Jadi kalau saya tidak bisa merubah mindsetnya mak-mak, ini kalau kalangan mak-mak, jadi minimal saya bisa merubah mindset anak-anak. Masuk ke sekolah, saya sampaikan di sini udah ada koperasi belum, gitu kan? Oh udah katanya, tapi koperasinya koperasi guru. Terus saya sarankan bikin aja koperasi sekolah, biar entitasnya nambah gitu. Padahal saya tujuannya bukan begitu, biar siswa itu belajar koperasi secara langsung, gitu. Dan nanti tahu manfaatnya seperti apa. Makanya kesulitannya salah satunya itu bahwa menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat untuk ikut berkoperasi. Dan itu susah, Pak. Saya aja 6 tahun ya. 6 tahun. Saya 6 tahun, orang baru ngelirik koperasi itu baru-baru ini gitu. Udah lihat, oh ada usahanya ini gitu. Karena biasanya kalau misalnya udah jalan baru tuh ngeh ya. Biasanya begitu. Biasanya gitu. Tapi bahasanya nggak ada kata terlambat. Ayo berkoperasi, ayo. Nah, yang dirasakan manfaat anggota sekarang ini, Kang, berkoperasi nih apa gitu? Oh banyak ya. Banyak. Ya. Kalau yang secara tertulis itu anggota akan mendapatkan selisih hasil keuntungan atau sisa hasil SAU lah itu, SAU bisa dibilang SAU itu tiap tahun. Tiap tahun itu mesti mereka akan mendapatkan sesuai dengan dana yang disimpan di koperasi. Modal yang disimpan. Karena di koperasi itu dia bukan nasabah. Bukan nasabah, tapi anggota. Posisinya sekaligus sebagai pemilik. Jadi dari koperasi itu. Jadi koperasi mah kalau saya sih senangnya bilangnya begini, itu badan usaha milik rakyat gitu. Siapapun kalau berkoperasi nggak ada level mau apa. Oh ini mah gubernur gitu ya. Saya nggak nyentuhin presiden. ketinggian. Oh ini mah gubernur misalkan gitu. Oh nanti posisinya enggak begitu. Di koperasi itu sama semua rata. Yang menjadi pembeda. Nah sekarang yang menjadi pembedanya dapat SAU gimana dia nyimpennya gitu. Terus gimana seberapa banyak dia pakai jasa koperasinya. Jadi makin banyak ngutang ke koperasi makin besar SAU-nya. Kalau lancar gitu juga. Kalau lancar. Hari mun kabur menjaga si eta. Siap. Jadi berarti memberikan kontribusinya kan lebih besar. Itu yang yang benar-benar real ada di aturan ya. Di aturan. Yang kedua, benefit lebihnya keuntungan itu tidak hanya dinikmati oleh si anggota. Karena ada pos yang namanya pos dana sosial. Gitu. Terus koperasi juga bayar zakat, Pak. Bukan cuma bayar. Dan itu semua diatur dalam anggaran dasar rumah tangga dan SOP ya. Terus ada juga yang namanya kalau pajak udah jelas ya. Pajak udah jelas. Sekarang kan udah ada aturan baru itu. Kalau lihat di OSS yang skala mikro itu kan yang 5 miliar ke bawah gitu ya. Jadi itu masih pakai pajak final lah, masih 0,5. Dan sampai ini alhamdulillah malah kita dapat insentif pajak dari pemerintah udah mau 2 tahun ya. Sampai bulan Juli kemarin. Tapi sekarang mah bayar deui. Lumayan udah besar ya, Pak. Udah besar ya. Itu berhasil. Oke. Luar biasa nih. Terus lagi ada manfaatnya juga. Kayak kemarin kan kita dapat musibah Covid ya. Itu tiap tahun pertengahan tahun itu kita keluarkan dana untuk insentif Covid buat anggota. Nanti berupanya kayak misalkan sembako gitu ya. Masker, vitamin gitu. Itu kita salurkan, kita distribusikan ke seluruh anggota koperasi. Tanpa pandang bulu, semua dapat. Semua dapat kecuali Om Asep. belum soalnya belum jadi anggota. Kalau sudah jadi anggota, boleh minum ya teh? Boleh. Baru kali ini saya minum nggak ada merek. Tapi Kang Teten masuk ya produk masuk ya. 3 tahun ya, 3 tahun luar biasa.
Gimana tuh? Oh, Bapak masuk di sana? Oh, saya nggak tahu ya. Nah, ada apa ini? Ada apa gerangan? Enggak. Produknya apa Pak? Comet. Comet berkah. Laku itu Pak. Paling laku. Itu kemarin aja ada tamu dari Kementerian Desa ke sana. Ya saya nggak neko-neko ya, nggak saya kasih makanan apa gitu ya. Ya yang UMKM. Karena begitu masuk toko kita, settingan awalnya begitu masuk pasti yang didulukan, yang kita display adalah produk UMKM. Gitu. Jadi biar naik kelas lah. 3 tahun. 3 tahun. Luar biasa. Laku Pak. Itu emang saya juga laku. Banyak fansnya ya Kang. Tuh nggak mungkin saya diundang di sini. Akhirnya. Siap. Oh berarti kesulitannya di situ. Jadi kepercayaan, menumbuhkan kepercayaan. Okay. Jangan dulu ke masyarakat. Antara pengurus saja itu rentan masalah kepercayaan. Demokrasi ya emang. Saya rasa nih koperasi paling demokrasi. Berarti bisa bongkar pasang itu Kang? Itu ada ketentuannya ya. Kalau misalkan pengurus, masa jabatan pengurus itu bisa diatur dalam anggaran dasar itu misalkan 2 periode maksimum atau 3 periode maksimum misalkan begitu. Terus kesananya ada pergantian gitu. Tapi ada mekanismenya. Ada mekanisme. Kang Nanang ini sebagai apanya tuh di UPK Tulisari sekarang ini? Di koperasi itu sebagai manajer. Ceritanya manajer gitu. Tapi isunya ketua ya kan? Enggak, ketua itu dulu. Waktu zamannya belum koperasi. Gitu. Berarti sekarang di kepengurusan. Begitu transformasi ke koperasi, yang pengelola itu pindah ke manajerial. Jadi yang dulunya ketua jadi manajer, terus sekretaris, yang dulunya sekjen jadi kepala bagian kredit gitu ya. Terus yang dulunya bendahara jadi kepala bagian keuangan. Gitu. Nah sekarang ini Kang, kan produk banyak UMKM nih ya Kang. Sudah kemana saja tuh produk yang dipasarkan? Kalau masih paling jauh ke luar negeri. Wow. Belum. Maksudnya begini, ada beberapa produk yang memang nggak perlu di endorse, ada juga yang produk memang harus di endorse. Nah kalau misalkan pemasarannya sejauh mana, ini ya paling masih antar kota, antar provinsi ya. Antar kota antar provinsi. Jadi karena saya rasa ini banyak juga yang dari oleh-oleh Tasik itu yang masuk. Yang ada di marketplace-nya oleh Tasik juga ada di saya, ada di kami bukan saya ya. Iya. Di UPK Tulisari. Jadi kita pasarinnya baik itu lewat media sosial juga secara langsung. Offline. Tapi kebanyakan sih outline ya. Outline. Di offline. Di offline ya. Di offline. Oke. Karena ada gerai Kang ya. Ada gerainya. Oke. Nah, koperasi ini sekarang udah merambah kerjasama dengan katanya dengan Smesco ya Kang. Rencana atau sudah dilakukan? Jadi itu kemarin kita fasilitasi beberapa koperasi yang ingin mendisplay produknya di Smesco. Gitu. Ya kebetulan ada produk tembakau ya. Juga itu tembakau Haji Dodo. Ada beberapa. Jadi di endorse ini. Jadi kebalik ya, jadi sayang endorse. Amplopnya jadi gini ya Mas Sep ya. Jadi kita itu bikin beberapa jaringan yang memang untuk memasarkan produk-produk UMKM-nya. Salah satunya kalau kita misalkan pengen masuk ke kancah rada kota misalkan gitu Pak, ya nggak ada lain kita ke Smesco. Nah, Smesco itu sih kalau sekarang memang posisinya karena lagi pandemik begini, jadi di Smesco juga sekarang kurang efektif sebenarnya Pak. Malah Smesco juga bikin alternatif lain untuk memasarkan produk-produk UMKM. Kita. Tapi yang jelas kalau misalkan di Smesco ya, kalau misalkan barangnya udah nyangkut di Smesco gitu, ya akan lebih
menaikkan kelasnya. kelas gitu. Jadi kalau misalnya ada di Smesco gitu, bahkan Smesco bagus itu sampai apa ya? Dia memfasilitasi free ongkir gitu. Tapi untuk beberapa daerah. Gitu. Itu beraplikasi sekarang atau masih di retail? Dia all item. Semua. Semua. Jadi apapun itu jenisnya yang dirasa sudah memenuhi kelayakan. Bahkan kalau menurut saya sih mirip-mirip inkubator ya. Gitu. Jadi si Smesco itu, jadi kalau misalkan belum PIRT nanti diarahin seperti ini. Karena di sana juga yang ngelolanya kok tiap provinsi, dinas perdagangan provinsi nanti yang ngejagainnya di sana gitu. Yang ngelolanya. Dan Smesco sudah punya aplikasi yang bisa di-download juga enggak? Belum atau gimana? Baru website ya. Baru website. Kayaknya website. Kalau boleh dilihat ya Smesco. .id itu kalau apa. Oh iya, oke. Baik, Kang Nanang. Ini nggak ada iklan ini? Enggak ada iklan. Santai minum aja. Dulu atau? Sepertinya kita tegang ini sama tokoh UPK Lewisari ini. Bukan apa-apa ini. Kayaknya saya salah kostum. Aduh, ini saya lihat sebelah sini Pangki, sana Pangki. Saya kayak mau kondangan. Aduh. Habis ada undangan kan? Enggak. Habis muludan. Siap. Berarti perjuangan Akang di 6 tahun ini ya memang seperti itu ya Kang, yang sempat diceritakan tadi bahwa bagaimana kiat ketika teman-teman ini mampu untuk bisa berkoperasi, menyadarkan dan membangun sebuah kepercayaan. Nah, kebanyakan nih luar biasa karena koperasi itu bukan dirusak atau ya, yang tadi sempat. Emang dirusak gitu Pak? Dirusak. Emang ya? Dirusak. Nah, caranya nih Kang untuk bisa memulihkan dan kembali kepada jalur yang benar misalnya. Ini gimana nih Kang? Gitu. Kebanyakan kita itu banyak ngelarang tapi nggak ngasih solusi. Iya, banyaknya begitu. Terus kebiasaan kita mah apapun juga suka tara tuntas gitu. Berhenti di tengah jalan gitu. Iya. Jadi contoh. Di wisata ini mah jangan dibangun hotel. Nanti ini bisa dibikin hal-hal yang nggak bagus lah, negatif gitu. Gitu. Padahal kan negatif bagus kalau untuk COVID gitu ya. Gitu. Nggak positif. Itu balik lagi. Kan? Nah, kita cuma sebatas di situ. Bisa nggak kita bikin wisata yang memang konsepnya nggak begitu gitu. Anggaplah konsepnya konsep wisata bukan religi ya, tapi wisata syariah misalkan begitu. Artinya beginilah. Kayak kita kalau ke Solo gitu ya, ada hotel syariah. Itu Pak kalau masuk harus ada buku nikah segala macam. Jadi kalau istri saya pun di mana? Di hotel ini, tenang dia. Tapi kalau saya bilangin di losmen, bahaya. Gitu. Oke. Lupa lagi saya ini. Jadi menumbuhkan kepercayaan itu sulit kan ya. Poinnya itu pada saat kita menumbuhkan kepercayaan masyarakat itu emang luar biasa. Nah sekarang mau ngebalikinnya gimana? Berarti kita harus melangkah yang kecil aja dulu, di lingkungan dulu yang kecil. Dan jangan sendiri, harus barengan dengan yang lain yang udah ada. Berarti berjamaahnya kan? Berjamaah. Berukhuwah ya. Itu jantan ulah hari keawonan berjamaah gitu ya. Sukses gitu. Hari orang gitu. Jinuka saya sukses gitu. Asapiraku. Nah, kita percuma juga kalau misalkan teriak-teriak. Yuk ulah tekenging namut ka Kosipa misalkan begitu ya. Jangan pinjam ke Kosipa. Itu Kosipa mah begini. Nanti mereka itu feedbacknya akan begini, Om. Nah, kumaha tuh solusinya? Gitu kan? Terus harus ke siapa? Gitu. Nah, pas campaign itu bingung. Bingung. Lamun teu urang di Bandung. Pas udah penuh penumpangnya kan diem dia macam gitu. Ngeteng kene. Itu pun sama. Jadi pada saat misalkan kita mau melarang seseorang, solusinya harus sudah kita siapkan. Nah, terus modelnya seperti apa? Nanti modelnya ya tadi sosialisasi itu pendekatan itu sangat
Sangat penting ya. Penting. Sangat penting Kang Asep. Ya, terus buat yang udah berkoperasi, misalkan seperti kami lah, langkah apa sih yang kami lakukan gitu ya. Ya. Kami terus endorse, kami terus sosialisasi. Jadi intinya bahkan pembinaan anggota koperasi itu kita laksanakan tiap bulan. Tiap bulan itu bisa sampai misalkan 15 hari itu kita pakai untuk pembinaan. Pertemuan. Jadi pada saat misalkan realisasi dana, kita kumpulkan dulu silaturahmi, terus kita kasih pemahaman lagi tentang koperasi, terus kita request berulang-ulang. Itu nanti mereka pun akan mulut ya, dari mulut ke mulut juga gitu, nanti akan sampaikan. Bahkan kalau sekarang, kalau untuk menjadi anggota koperasi di kami itu rada sulit, Mas. Oke. Jadi kebanyakannya begini, orang masuk koperasi itu ada anomali baru sekarang. Gimana tuh, Kang? Cuma pengen pinjamnya doang, gitu. Nyimpan amali, ngadul, gitu kan. Okay. Artinya kita harus ngasih pemahaman juga. Jadi bukan cuma minjem loh fasilitas yang ada di koperasi. Yuk, nyimpan dulu yuk gitu. Nyimpan dulu, nanti kita lihat. Jadi nanti kan koperasi punya database ya, apalagi yang sudah berdigitalisasi gitu. Betul. Ya, alhamdulillah di kami juga sudah begitu. Jadi artinya akan lebih efektif ya untuk pengerjaannya pun itu, Mas. Plus juga kita menjalin kemitraan juga bukan hanya sekedar dengan dengan kalangan tertentu. Bahkan kita bikin kerjasama dengan koperasi warga Cipanas Galunggung. Sekarang. Oke. Sudah jalan 1 tahun ya. 1 tahun. Udah 1 tahun lebih ya. 1 tahun. Itu gimana aja, Kang? Jadi kita invest juga modal di sana. Jadi di sana juga luar biasa. Butuh modal yang besar ya, modal yang besar, sehingga banyak juga yang pinjam ke Kosipa gitu, yang enteng-enteng lah, yang bisa cepet begitu. Nah, kebetulan ada koperasi di sana, terus koperasinya kita aktifasi kembali, terus kita kerjasama, ada sharing teknologinya juga ke sana. Jadi kita siapkan hardwarenya sama softwarenya gitu. Ya kita kerjasamakan di sana. Alhamdulillah jalan. Tahun lalu itu jalan berapa? Jalan 4 bulan saja labanya sudah luar biasa, dan itu kembali lagi ke mereka, sehingga mereka sadar gitu loh. Oh, iya ada yang nyem di koperasi mah balik deui gitu. Jadi keuntungannya balik lagi gitu. Nah, dari hal itu saja sudah bisa membuat orang bergeliat. Ngawitan sadarnya tumbuh. Nyanya yuk atuh yang berkoperasi gitu. Oleh tasi kungkul macan. Siap. Next kan. Next. Ya kayak gitulah. Iya. Oke Kang. Berarti 1 tahun dari dan mitra itu selain dari Galunggung ada lagi nggak? Ada. Sekarang kita punya mitra namanya Koperasi Perak Syariah. Perak Syariah itu pemberdayaan ekonomi rakyat. Ya, basicnya syariah. Nah, itu luar biasa. Jadi itu dia sasar sektor simpan pinjamnya dia sasar, sektor realnya juga dia sasar ya, pertanian, perkebunan, perhutanan pun dia sasar, dan luar biasa itu. Terus kita juga ada beberapa koperasi lagi yang bermitra gitu ya, dan siap bermitra, dan itu memang harus nanti makin kuat. Berarti koperasi ini antar koperasi A sampai B terus C bisa digabung, Kang? Jadi bukan di merger ya. Jadi ada namanya koperasi sekunder. Koperasi sekunder itu anggotanya koperasi primer. Kalau itu. Ini harusnya dinas yang ngejelasin, bukan saya. Nah, kalaupun misalkan antar koperasi mau bekerja sama tanpa membentuk holdingnya, tanpa membentuk sekundernya, nggak jadi masalah. Misalkan koperasi UPK Lewisari bermitra bekerja sama dengan koperasi oleh-oleh Tasik. Amin. Insya Allah. Amin. Ya. Nah, nanti bentuk kerjasamanya seperti apa? Apakah misalkan permodalan atau apa misalkan gitu, yang bisa saling menguntungkan kedua belah pihak. Nanti koperasi oleh-oleh Tasik bisa bermitra lagi dengan koperasi lainnya. Yang lainnya. Terus makin berkoperasi
ya makin bagus, makin kuat kitanya. Bahkan kalau misalkan kita berpikir kita nggak punya tempat nih buat outletnya gitu ya. Ya kalau kita dengan bermitra, siapa tahu mitra kita punya outletnya. Bisa jualan di situ. Online saya. Siap. cuan. Tapi bermanfaat ya Kang. Karena memang ya basic koperasi itu berarti hakikatnya berjamaah ya Kang ya. Berjamaah. Sangat berjamaah. Gotong royong. Siap. Oke. Nih Kang, harapan nih Kang untuk teman-teman nih, baik itu warga Tasik nih dan teman-teman oleh Tasik nih, gimana nih Kang? Pokoknya saya mah berkoperasi semua. Berkoperasi semua. Sok tak kumaha tah. Berkoperasi. Oke. Ya, artinya begini, kalau saya sempat ngobrol ya dengan Kang Asep ya kemarin, terus Kang Alfi juga dan lainnya, itu potensi komunitas di oleh Tasik itu luar biasa. Dan ini tinggal dibingkai dengan bingkai hukum, gitu loh, bingkai hukum. Biar apa? Biar lebih produktif nantinya. Ini kan udah luar biasa. Ini endorse gratisan semua. Ini endorse gratisan semua, teman-teman. Ini gitu ya. Nah, artinya kalau kita berkoperasi, keuntungannya juga nanti balik lagi ke kita. Terus kita juga tanpa disadari bahwa kita ikut membantu perekonomian nasional. Oh, jangan salah, sekarang Pak Menteri lagi habis-habisan, sekarang lagi jor-joran ini ngurusin koperasi gitu ya. Berarti berperan kita. Sangat berperan. Jadi jangan dipandang sebelah mata. Jadi seolah-olah kita misalkan cuma dorongan kecil. Nggak ada riak besar tanpa riak kecil, saudara. Betul, setuju. Gimana biar mau berkoperasi? Satu, ini kiat kalau dari saya. Lihat asas manfaatnya. Oke. Dan jangan hanya melihat profitnya semata. Tapi lihat kita bisa bertukar paham, bertukar pikiran, silaturahmi, gitu kan? Terus apalagi? Ya udah jelas. Dengan banyak silaturahmi, peluang usaha, peluang rezekinya makin banyak. Setuju. Ya, makin banyak. Karena kalau sekarang begini, kalau misalkan kurung batokeun berenya, upami istilah orang Tasik mah. Kalau cuma bisa bikin produk, saya rasa semua orang bisa bikin produk. Tapi cara masarin produk itu kan perlu koneksi. Nah, kalau kita misalkan tidak berorganisasi gitu ya, tidak bergaul, ya gimana kita mau bisa pasarin produk? Betul. Dan di koperasi itu ruangnya dan peluangnya luar biasa besar. Kalau misalkan di koperasi anggotanya ada yang pengusaha, udah pengusaha besar, dia bisa lirik kok. Mereka bisa lirik. Jadi jalinan silaturahmi itu akan menumbuhkan usaha dan menaikkan rezeki buat si anggota koperasi. Wow, luar biasa. Nah, itu teman-teman. Ini nggak ada tepuk tangan ini. Nanti riaknya di sana. Nah, itu teman-teman manfaat dari koperasi ya. Bagaimana kita bisa menumbuhkan salah satunya kepercayaan, terus sadar akan berkoperasi dan memang manfaatnya sangat besar gitu teman-teman. Duh, Kang Nandang, ini luar biasa obrolan kita itu sangat bermanfaat ya. Insya Allah mudah-mudahan ada informasi buat teman-teman. Dan memang kita harus memang sadar dan peduli di mana kita membangun sebuah usaha itu dengan bersama-sama, dengan ukhuwah dan berjamaah mungkin. Betul. Itu ya Kang. Modalnya juga lebih kuat. Insya Allah. Jadi 50 kalau misalkan ada simpanan pokok itu berapa, 1 juta misalkan. Simpanan pokoknya 1 juta, kita punya komunitas ada 500 orang, udah 500 juta 500 kalau ceritanya normal gitu. Normal. Mau bikin apa dengan 500 juta? Luar biasa, Pak. Ayolah teman-teman, kita berkoperasi. Jadi yuk berkoperasi. Keren, Bray. Sama kemana weh? Siap teman-teman. Aduh, terima kasih Kang Nandang atas waktunya. Sama-sama. Sehat terus, sukses. Amin. Semoga teman-teman bisa bermanfaat ya dari kutipan spoiler ini. Untuk itu saya dan Kang Nandang undur pamit. See you next. Bye. Thank you. To Agapar, sit down please.